Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kita sudah selesai membahas mengenai topik supply and demand. Oleh karena itu, kita mampir dulu ke topik lainnya sebelum kita masuk ke topik besar berikutnya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Traders Roadmap, yaitu roadmap yang sebaiknya dimiliki oleh tiap-tiap daripada kita sebagai seorang trader. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merencanakan perjalanan kita sebagai seorang trader? Atau kita hanya mengalir saja, hanya trading-trading saja tanpa ada perencanaan jangka panjangnya. Kalau teman-teman belum menyusun, ayo kita mulai susun bersama sekarang. Perjalanan kita sebagai seorang trader itu dimulai dari hal pertama, yaitu kita belajar dulu mengenai investment secara umum. Kita belajar dulu mengenai pengetahuan umum finansial, yaitu income dan budgeting. Belajar mengenai high income skills, kita belajar mengenai piramida keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar lebih detail mengenai investasi, yaitu jenis-jenisnya, bagaimana cara kerjanya, kemudian instrumen dan platform yang dipakai. Kita juga harus mengetahui potensi growth-nya dan juga resiko yang terkandung di dalamnya. Kemudian kita juga harus memahami profil resiko kita, dan kita juga belajar untuk mendiversifikasi dengan baik. Nah, ada beberapa hal yang perlu diingat dan mungkin beberapa hal tersebut pahit untuk didengar dan ini perlu menjadi pertimbangan kita sebelum kita masuk ke dunia trading. Ya, saya tahu kita semua sudah masuk dan menjalani sebagai trader. Akan tetapi ada baiknya kita mengingat kembali hal-hal demikian. Yang pertama, trading merupakan hardest way to make easy money. Trading itu merupakan cara yang tersulit akan tetapi dapat menghasilkan profit dengan sangat mudah. Oleh karena itu, trading merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan proses, butuh kerja keras, dan juga konsistensi di dalamnya. Trading juga membutuhkan modal, mulai dari biaya belajar, ilmu, sampai dengan untuk deposito sebagai balance-nya itu sendiri. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk kita sudah memiliki active income terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan trading itu sendiri, untuk membiayai belajarnya, kemudian membiayai juga balance awalnya itu sendiri. Jangan sampai kita tidak mempunyai income apa-apa ataupun income kita belum stabil, namun kita sudah dengan sangat percaya diri masuk ke dunia trading. Sebaiknya kita tidak melakukan hal tersebut. Kemudian, trading is not for everyone. Nah, ini suatu kenyataan yang cukup pahit ya. Trading itu sebetulnya tidak selalu cocok untuk setiap orang. Tidak semua orang itu harus cocok dan harus menyelami dunia trading. Sama seperti pekerjaan lainnya, trader itu juga butuh skill set dan keahlian tertentu dan juga bakat ataupun passion di dalamnya. Kita mengingat kembali sebuah data yang menyebutkan bahwa 90% trader itu kehilangan 90% uangnya di dalam 90 hari. Ini merupakan data yang cukup optimis, pada kenyataannya lebih jelek daripada itu. Oleh karena itu kita nggak apa-apa untuk menyadari hal ini, bahkan mungkin di tengah perjalanan kita, dan mungkin kita akhirnya memutuskan untuk stop dan melihat bahwa trading ini bukan untuk kita. It's perfectly okay. Ini hanyalah sebuah perjalanan, sebuah bagian dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus bisa menerimanya kalau memang ini bukan bagian kita. Nah, untuk belajar mengenai di bagian ini, bagian pertama belajar mengenai investment secara umum, kurang lebih saya menyarankan waktu kurang lebih 1 bulan secara eksklusif. Maksudnya benar-benar kita alokasikan 1 bulan ini hanya untuk belajar mengenai investment finansial secara umum dan juga sambil berjalan sampai seterusnya. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Di tahap kedua ini kita mulai belajar mengenai metode tradingnya. Kita belajar dulu pengetahuan umum tradingnya. Apa saja jenis-jenis metode yang tersedia di luar sana. Kita tahu terdapat ribuan metode trading. Tidak ada salahnya kita mengetahui berbagai jenis metode trading tersebut. Ada yang berdasarkan support and resistance, kemudian juga ada berdasarkan
retail literate trading lainnya yang kita sudah tahu bersama. Kemudian juga kita pelajari juga instrumennya, platformnya, kemudian bagaimana logik dari metode tersebut sampai dengan jenis-jenis transaksinya mengenai pending order. Percaya atau tidak, hal ini kalau bagi trader pemula, ini perlu waktu juga untuk mempelajarinya. Saya saat awal-awal trading belajar mengenai forex, mengenai MT4, itu tidak tahu mengenai pending order, mengenai buy limit, buy stop, itu pusing. Mengenai spread, nah ini benar-benar butuh waktu spesial untuk mempelajarinya. Nah kemudian sampai dengan saat ini kita belajar mengenai smart money concepts. Kita mengerucutkan, kita memutuskan metode untuk memakai satu metode saja. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di tahap ini. Secara umum, hampir semua trader itu akan mampir ke beberapa metode lain sebelum akhirnya mendalami suatu metode tertentu. Kalau di sini ya case kita smart money concepts. Nah, untuk mempelajari satu metode ini, ingat kembali prinsip untuk mengosongkan gelas. Ketika kita akan mempelajari smart money concepts dari awal, ingatlah selalu untuk meninggalkan semua model kita sebelumnya. Kita belajar metode apapun, indikator apapun, coba kosongkan gelasnya. Belajarlah mulai, ketika kita mulai belajar, usahakan kita ini memposisikan diri kita sebagai seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian kita akan lebih cepat proses belajarnya. Kemudian, mencari ilmu dari beberapa sumber atau mentor. Saya saat belajar awal-awal SMC itu juga belajar dari cukup banyak mentor, cukup banyak sumber. Mulai dari artikel, ikut ke mentorship, dan lain-lain sebagainya. Nah, sama seperti proses memahami diri sendiri, belajar ilmu pun demikian. Dan itu wajar dan oke untuk belajar dari beberapa sumber. Carilah sumber-sumber ataupun mentor yang paling sesuai dengan style kita, yang paling masuk bagi kita. Kemudian, jika beberapa mentor ataupun beberapa sumber dirasa kurang cocok, ambillah hal baik dari tiap sumber ataupun mentor tersebut. Dari tiap sumber atau mentor, itu pasti ada hal baik yang bisa kita ambil. Nah, ketika kita belajar dari banyak sumber itu, ketika kita bisa mengambil hal baiknya, hal positifnya, percayalah waktu kita tidak akan sia-sia. Jadi, it's okay untuk belajar dari berbagai sumber, akan tetapi ingat bahwa selalu ambillah hal baik di dalamnya. Kemudian, selanjutnya, kuasai teori yang diberikan. Di awal-awal belajar SMC ini, tentunya akan banyak sekali teori-teorinya ya. Dan kita akan sedikit merasa overwhelming. Merasa, banyak sekali teknikalnya, akan merasa rumit. Akan ada banyak momen apa ini, tidak mengerti. Atau bahkan juga saking pusingnya kita sampai tertidur. Itu saya alami sendiri ketika pagi-pagi saya belajar, kemudian belajar di sofa sampai dengan tertidur. Akan tetapi, ya dilanjutkan saja. Materi yang belum kita pahami, kita pelajari terus, kita ulangi terus. Kalaupun mungkin belum terlalu paham, kita mungkin skip dulu bagian tersebut, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kemudian ketika satu topik sudah selesai, kita ulangi lagi dari awal. Pasti ada suatu hal baru, dan ini perlu kita ulangi terus. Nah, di tahap ini kita masih belum masuk ke tahap praktek. Jadi benar-benar masih belajar mengenai teorinya. Dan untuk di tahap ini, saya pribadi menyarankan untuk kita menghabiskan waktu di tahap ini itu kurang lebih 2 bulan secara eksklusif. Maksudnya benar-benar mempelajari teorinya, benar-benar mempelajari semua teknikalnya itu kurang lebih 2 bulan dan tanpa masuk ke tahap-tahap lainnya. Nah, setelah 2 bulan ini kita lalui, kita tetap terus mengulang, kita tetap terus belajar, akan tetapi kita sambil berjalan ke tahap selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap praktek, latihan, dan uji coba. Nah, kita praktekkan apa saja yang sudah kita pelajari di real chart. Kita pelajari bagaimana mapping swing structure-nya, internal structure, kemudian kita marking SND areanya, kemudian kita melihat jenis-jenis liquidity-nya. Ini semua kita latihan praktek apa saja yang sudah kita pelajari di teori sebelumnya. Kita juga latihan cara membaca real chart, kemudian kita juga melatih untuk membuat story, bercerita mengenai apa saja yang terjadi di dalam market.
Kemudian setelah latihan, kita juga mulai uji coba entry berdasarkan hasil analisa sendiri. Uji coba ini menyangkut backtest, forward test, dan tidak lupa juga kita mencatat semuanya. Kita melakukan journaling. Nah, yang perlu diperhatikan di tahap ini adalah selalu lakukan analisa sendiri. Ini penting, kita sebaiknya menghindari untuk meminta analisa orang lain, meniru, mempelajari boleh, tapi jangan sampai kita meniru dan memakai analisa orang lain. Terlebih lagi sinyal dari orang lain, sinyal buy di area sekian, SL sekian. Nah, itu sebagai bahan pembelajaran oke. Akan tetapi untuk jangka panjangnya, kita tidak akan berkembang kalau kita hanya mengikuti, kita hanya meniru sinyal-sinyal yang ada. Terlebih lagi, kita mendapatkan sinyal, kemudian kita entry langsung tanpa tahu alasannya. Itu sangatlah buruk. Saya sama sekali tidak merekomendasikannya. Buatlah analisanya sendiri, kemudian kita lihat sendiri hasilnya. Apapun hasilnya, misalkan kita mendapatkan SL, pasti ada sesuatu hal yang dapat kita pelajari. Belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kemudian kalau kita sudah join komunitas, belajar dari analisa orang lain. Kita lihat bagaimana cara orang lain menganalisa, membuat story, membuat trading plan, dan juga kita ikut berdiskusi. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, seremeh apapun itu, tanyakan saja. Saya ketika awal-awal join ke sebuah komunitas, belajar ke mentor, ada banyak sekali hal-hal remeh yang saya tanyakan. Dan itu saya tidak malu untuk menanyakannya, karena saya tahu itu akan bermanfaat untuk bagi diri saya sendiri di masa depan. Saya mendorong teman-teman juga demikian, tanyakan saja. Ingat, tujuan kita adalah menjadi trader yang mandiri, bukan bergantung pada analisa ataupun sinyal orang lain. Tujuan kita di SMCI adalah seperti itu, menjadi trader mandiri. Kemudian kita bisa mulai untuk entry. Kita mulai entry di demo account. Atau juga kita bisa melanjutkan dengan entry di real account dengan balance dan risk per trade yang sangat kecil. Ini sama ketika kita mulai entry di demo account ataupun di real account, set balance-nya itu sama. Set balance di demo account itu sesuai dengan balance yang rencana kita akan depositkan di real account. Kalau kita berencana deposit $300, $500, maka di demo account juga set balance-nya dengan nominal demikian. Nah, yang saya sarankan minimal equity-nya adalah 300 USD. Kemudian setiap per trade kita resikokan kecil sekali, hanya 0,1% sampai dengan 0,2%. Ini kita terapkan dari titik ini supaya kita terbiasa untuk berikut-berikutnya. Saya pribadi masih pakai risk per trade sekian. Jadi ini bukan mengada-ngada ataupun kok sengaja mengeset terlalu kecil, namun ini memang saya pakai untuk seterusnya. Kemudian kita lakukan backtest, forward test, dan journaling. Proses ini merupakan proses yang berat, proses yang membuat sangat malas. Akan tetapi ini sangat penting dan vital untuk jangka panjang. Ini penting untuk menaikkan performa kita, menjaga konsistensi kita, dan juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita. Ini kedepannya berhubungan dengan banyak hal. Ketika kita sudah percaya diri, kita akan relatif lebih mudah untuk menjaga psikologi kita. Menjaga psikologi kita supaya kuat dari rasa fear dan greed. Nah, untuk di tahap ketiga ini yang saya sarankan adalah kita menjalaninya kurang lebih 3 bulan secara eksklusif. Jadi full selama 3 bulan ini, minimal 3 bulan, kita melakukan semuanya ini. Kita melakukan latihan, kita mulai entry di demo account, kemudian di real account. Ini kurang lebih 3 bulan. Dan juga sambil berjalan seterusnya, sambil kita menjalani langkah-langkah berikutnya. Oke, untuk langkah berikutnya, langkah keempat, kita mulai di real account dan juga pengenalan prop firm. Nah, jika kita sudah survive langkah sebelumnya, langkah ketiga, dan saya yakin dengan risk management yang baik, pasti kita akan survive. Pertanyaannya hanya drawdown saja. Dan akan tetapi drawdown tidaklah masalah selama kita belajar dari
kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Nah, jika kita sudah survive langkah 3 dan bahkan sudah mulai profit, maka kita boleh melanjutkan ke langkah ini. Apa langkah keempat ini? Langkah keempat ini adalah kita scale real account yang sudah ada. Ketika tadi saya menyarankan 300 USD sebagai balance awal, nah ketika kita sudah survive dan sudah mulai merasakan profit, maka pelan-pelan mulai tambahkan balance yang ada. 300 menjadi 500 mungkin, menjadi 700, menjadi 1000. Akan tetapi cukup balance saja yang ditambah. Risk per trade jangan ditambah, cukup stay di 0,1% sampai dengan 0,2%. Mungkin jika lebih agresif dan lebih yakin mungkin oke lah 0,25%, dan mentok-mentok yang saya sarankan adalah 0,5%. Dan itu pun sudah bagi saya sudah besar 0,5% itu. Kemudian mulai pelajari mengenai evaluation pada prop firm. Pelajari semua rules-nya dan juga semua tips-tipsnya. Apa saja yang harus ditaati, apa saja yang harus diperhatikan. Kemudian ketika sudah memahami semuanya, mulai ambil challenge tingkat rendah. Sekarang ini paling rendah ada dari MFF yang saya tahu itu kurang lebih 5.000 USD. Untuk balance 5.000 USD kita bisa beli dengan, kalau tidak salah tidak sampai 50 USD. Saya rasa cukup terjangkau harganya, akan tetapi manfaatnya cukup besar untuk perjalanan trading kita. Nah, hal yang perlu diperhatikan di tahap ini adalah kita perlu memahami style dan psikologi di diri sendiri. Seperti yang kita sudah sering bahas, trading itu merupakan proses memahami diri kita sendiri. Di tahap ini pula, traders kita semua itu mulai lebih banyak lagi mendalami diri kita sendiri ini seperti apa. Kita mulai memiliki gambaran mengenai style yang cocok untuk kita, rules trading mana yang paling sesuai untuk diri kita, untuk kondisi kita, dan juga untuk psikologi kita. Kita semua tahu kita memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Jam standby kita pun berbeda-beda. Oleh karena itu tiap trader itu unik. Rules-nya pasti akan berbeda-beda. Jam-jam kita dapat entry, charting itu semua sangat unik bagi setiap daripada kita. Kemudian ketika kita mengambil challenge di prop firm, nah sebagian besar trader itu biasanya menyarankan untuk mengambil challenge ketika sudah profit secara konsisten. Nah, di SMCI ini cukup berbeda. Yang kita sarankan adalah coba dulu ambil trial challenge tersebut. Kalau ada trialnya, beberapa prop firm tidak menyediakan trial. Yang saya tahu baru FTMO yang ada trialnya. Nah, jika teman-teman sudah mulai menguasai basic di langkah ketiga tadi, maka cobalah mulai mengambil trial challenge ini. Jika kurang lebih 1-2 kali saja mungkin gagal atau mungkin perlu perpanjang. Nah, saran saya beli challenge yang termurah. Yang tadi itu MFF yang termurah. Dan coba jalani. Nah, challenge ini sangat baik untuk menerapkan kedisiplinan dan juga risk management yang ketat. Dan ingat, tujuan utama kita mengambil challenge ini bukanlah lolos. Bukan sebagai funded trader, bukan. Tujuan utamanya bukanlah itu. Melainkan melatih kedisiplinan dan juga melatih psikologi kita dan juga risk management yang konsisten dan teratur. Tujuan utamanya adalah itu. Saya sendiri juga menjalani demikian. Saya sendiri masih belum terlalu konsisten, akan tetapi saya sudah mengambil challenge ini dan saya merasakan manfaatnya. Nah, kurang lebih di tahap ini kira-kira teman-teman akan menghabiskan waktu kurang lebih 6 bulan di area ini. Jadi mencoba real account dengan balance yang lebih besar, kemudian mencoba lolos ke prop firm itu kurang lebih 6 bulan, at least 6 bulan. Jadi kalau masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan merasa belum lolos, ya it's okay, itu sangat wajar. Kemudian tahap selanjutnya adalah menjadi funded trader. Nah, setelah 6 bulan trial dan kemudian mencoba evaluation, ini mulai saatnya teman-teman mulai mentarget untuk mencoba meloloskan challenge tersebut. Mulai dari challenge yang tingkat terendah,
entah itu 5.000 ataupun 10.000 USD. Kemudian gunakan hasilnya ketika sudah funded, kemudian sudah mendapatkan hasil profit sharing, sudah ada withdrawalnya. Nah, gunakan hasilnya itu untuk membeli challenge yang tingkat lebih tinggi. Jadi mungkin dari 10.000 sudah lulus, kemudian coba beli tingkatan selanjutnya, entah itu 50.000 ataupun 100.000 USD. Kemudian ulangi hal tersebut sampai dengan challenge tingkat tertinggi. Yang saya ingat paling tinggi itu masih 200.000, kurang lebih segitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan di tahap ini, disiplin dan psikologi itu merupakan harga mutlak. Disiplin dalam mengikuti trading rules yang kita telah terapkan sendiri, itu sangat penting. Hindari, jaga diri kita supaya kita tidak FOMO. Seringkali penyakit kita itu adalah FOMO. Jadi ketika kita sudah menyusun trading plan, kemudian kita sudah menunggu harga, namun seringkali harga hanya hampir menyentuh, mungkin hanya selisih 1 pips ataupun bahkan hanya 1 poin, itu seringkali kita merasa tidak terima dan seringkali kita mengejar harga. Itu penyakit kita semua dan cukup sering saya alami juga. Oleh karena itu, ketika memang sudah tertinggal harga, maka relakan. Percayalah, kesempatan di market itu akan selalu ada. Kalau kita mengejar harga, justru kita ini probabilitasnya akan lebih rendah. Kuasai rasa fear, rasa takut. Ini saya alami di awal-awal. Ketika di account sendiri, di balance yang di risk per trade yang rendah, saya cukup percaya diri, cukup ada rules. Ini ada rules dan kondisinya masuk, saya entry. Nah, ketika mulai masuk ke challenge, kita beli challenge, kemudian mulai entry, seringkali saya merasakan rasa takut. Seringkali saya harus menunggu setup yang benar-benar ideal baru saya berani entry. Padahal tidak harus seperti itu. Setup yang benar-benar ideal pun masih bisa SL. Dan setup yang kurang ideal itu juga bisa TP jauh. Nah, selama itu memenuhi rules kita, persyaratan kita, ya sudah entry saja. Nah, rasa fear ini tidak mudah untuk kita hilangkan. Kita baru latihan entry ya entry saja. Kemudian menguasai rasa greed. Nah, ketika kita floating profit, ketika harga PO kita terjemput, kemudian hanya weeknya saja, kemudian harga meloncat jauh, kemudian kita merasa, harga ini kira-kira masih dapat terbang jauh, profit jauh. Nah, seringkali terkadang kita ini menggeser TP-nya. Kita merasa, ini benar-benar bisa running sekian puluh R. Nah, terkadang ini penyakit kita juga. Nah, kita perlu stay konsisten jika kita sudah mentargetkan mungkin 5R, 10R, 20R, ketika sudah dapat ya sudah. Gitu. Kemudian yang perlu kita ingat adalah bertahap. Ikuti tahapan yang ada itu step by step. Jangan terlalu percaya diri ataupun sebaliknya minder. Nah, ketika kita sudah lolos misalkan challenge yang 10.000, lolos dalam mungkin waktu 3 hari hanya perlu memenuhi minimal trading days, kita overconfident, kita ini saatnya saya langsung beli yang 200.000. Nah, sebaiknya jangan seperti itu. Ikuti tahapan-tahapannya yang ada, jangan diloncati. Nah, untuk waktu di tahap ini kurang lebih kita membutuhkan waktu kurang lebih itu 1 tahun dan terus berjalan. Tahapan selanjutnya adalah scaling up. Dari tadi, di tahap kelima kita sudah mentargetkan untuk dapat akun challenge yang tertinggi. Anggaplah 200.000. Nah, beberapa akun prop firm ini itu dapat digabungkan. Yang saya tahu sekarang ini biasanya kita dapat menggabungkan 3 live account. Nah, jadi misalkan live account tertinggi adalah 200.000, maka dapat kita gabungkan sampai kita memenuhi 600.000. Nah, setelah live account tersebut digabungkan, beberapa platform itu masih bisa scaling up sampai dengan batasan tertentu. Jadi tidak hanya 600.000, tapi melainkan bisa sampai 1 juta atau berapa gitu. Nah, ini teman-teman perlu lihat sendiri di platform yang bersangkutan. Nah, jika semua scalingnya sudah sampai maksimal,
maka yang bisa kita lakukan adalah kita ambil di prop firm lainnya. Ya, prop firm tidak hanya satu, yang cukup terkenal adalah FTMO, cukup mahal. Kemudian yang saya pakai adalah MMF. Itu sendiri sudah 2 prop firm. Nah, 2 prop firm kalau kita bisa ambil secara maksimal itu sudah sangat lumayan hasilnya. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah kita tidak ada batasan waktu ataupun target di sini. Maksudnya, misalkan kita harus mencapai batas maksimum scaling up dalam waktu setahun. Nah, ini sebenarnya tidak ada. Jadi, take your time. Kemudian, pisahkan sekian persen dari hasil profit sharing itu ke real account pribadi kita. Jadi, di samping kita trading di prop firm account funded, kita juga sebaiknya masih ada real account pribadi yang kita tradingkan juga. Kemudian tidak hanya di ke real account juga, kita juga baiknya menyisihkan sekian persen itu untuk ke instrumen investasi lainnya yang mungkin sedikit lebih lower risk ya. Seperti mungkin reksadana ataupun ya apapun itu, instrumen lainnya. Kemudian yang ketujuh, kembali lagi ke personal account dan trading for living. Nah, di tahap ini seharusnya kalau kita tadi terus menyisihkan sebagian persentase ke personal trading account, maka lama-kelamaan pasti personal account kita pasti akan cukup besar. Nah, ketika kita sudah memiliki balance yang cukup besar, ketika kita sudah profit konsisten, maka kita sudah mulai memperhitungkan apakah hasil profit kita bulanan ini sudah dapat mencukupi kebutuhan bulanan kita. Dan apakah mungkin masih berlebih untuk ditabung untuk keperluan lainnya. Dan jika sudah mencukupi dan hasilnya sudah berlebih, ya maka selamat. Kita sudah bisa untuk mencapai tujuan kita, yaitu trading for living. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah, di tahap ini, itu kita mentargetkan untuk melepaskan diri dari prop firm funding. Nah, pertanyaannya kenapa kita sudah berjuang sekian lama untuk prop firm, tapi kenapa pada akhirnya dilepas? Nah, prop firm itu tujuan aslinya itu adalah untuk mengeboost capital kita. Kita yang pada awalnya modalnya sedikit, mungkin kita hanya modalnya 500 USD, 1000 USD. Nah, dengan prop firm itu kita dapat ngeboost capital kita. Jadi kita dapat trading dengan modal lebih kecil, namun kita mengelola dana yang jauh lebih besar. Nah, itu opsi yang sangat baik. Akan tetapi untuk jangka panjangnya tetap personal trading account kita. Karena mengapa demikian? Karena di prop firm bagaimanapun itu kita terkekang oleh rules mereka. Ada rules daily drawdown, ada rules drawdown-nya, ada rules juga mengenai batasan-batasan, pokoknya kurang fleksibel. Bagaimanapun lebih fleksibel dengan akun pribadi kita. Oleh karena itu tujuan akhirnya ya kita masih tetap akan mengelola prop firm ini sebagai salah satu sumbernya. Akan tetapi tujuan akhirnya adalah kita membuat bagaimana real account personal kita itu besar sehingga kita dapat hidup dari sana. Kemudian kita juga selalu ingat bahwa hasil dari trading itu sifatnya adalah fluktuatif. Ada momen ataupun bulan, hari, minggu, bulan, ataupun tahun tertentu kita akan profit cukup besar. Ada saatnya kita hanya profit kecil, ada saatnya ya tidak kemana-mana, ada saatnya juga kita mengalami loss. Nah, kita harus selalu ingat hal tersebut. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk tetap menyisihkan sebagian dari profit kita untuk ke instrumen lain yang lebih low risk. Oke. Kita rekap ya. Roadmap kita. Yang pertama, tahap pertama adalah belajar mengenai investasi, mengenai finansial secara umum. Kurang lebih 1 bulan. Kemudian belajar mengenai metode trading. Kurang lebih itu 2 bulan. Kemudian setelah belajar teorinya, kita mulai praktek, kita mulai latihan, kita mulai uji coba dengan skala kecil. Kurang lebih waktunya 3 bulan. Kemudian kita mulai
memakai real account dengan balance yang lebih besar, kemudian kita mulai masuk ke dunia prop firm. Kita mulai cek tes, kita mulai trial, kita mulai mengambil challenge-nya. Kurang lebih membutuhkan waktu 6 bulan. Kemudian terakhir kita menjadi funded trader untuk skala yang lebih besar. Kurang lebih itu membutuhkan waktu 1 tahun. Kemudian selanjutnya kita mulai scaling up, kita mulai menggabungkan live account yang ada, kemudian scaling to the max. Saya tidak mau memasukkan jangka waktunya karena ini akan sangat berbeda untuk tiap orang. Begitu pula dengan langkah ketujuh, kita kembali ke personal account yang sudah besar dan kita mulai trading for living. Jadi kalau dilihat nih, kurang lebih 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6, 1 tahun. Kurang lebih di proses ini saja, itu kurang lebih membutuhkan waktu 2 tahun. Ini sudah termasuk cepat ya, sangat cepat bahkan. Nah, di sini kita belajar bersama dari roadmap ini saja, bahwa tidak ada yang namanya itu instan. Jadi jangan sampai terpancing oleh kurang lebih hanya dalam waktu 2 bulan, 3 bulan kita bisa melipatkan balance dari 500 menjadi 5.000, 50.000. Segala sesuatu yang kita dapat dengan cepat pasti hilangnya akan cepat juga. Kalau kita setia pada prosesnya pasti juga hasilnya tidak akan mengkhianati. Kemudian enjoy the process in each step. Nikmati langkah-langkahnya, tiap proses dalam tiap langkah-langkahnya. Seperti kita menikmati kehidupan kita, tiap momen, tiap musim kehidupan kita, maka nikmati juga tiap proses ini. Mungkin teman-teman merasa, aku ingin loncat. Jangan, nikmati saja. Tiap langkah itu ada suatu hal yang bisa kita ambil. Tiap momen itu ada bagiannya masing-masing dalam kehidupan kita. Kemudian yang perlu kita ingat, trading should make you a better person each day. Trading itu seharusnya membuat diri kita menjadi diri kita yang lebih baik setiap harinya. Setiap hari kalau kita mengikuti proses trading yang baik, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik juga. Kita melatih untuk disiplin, maka di kehidupan nyata pun kita akan lebih disiplin. Kita berlatih risk management, maka di kehidupan nyata pun kita akan memandang segala sesuatu itu ada risk manajemennya juga. Dan ini sangat berpengaruh. Kemudian kita berlatih untuk menaklukkan rasa takut. Nah, di kehidupan nyata pun demikian nanti. Kita akan selalu mencoba untuk menaklukkan rasa takut kita, apapun itu. Dan juga menahan rasa greed, begitu pun juga di kehidupan nyata. Kita akan belajar untuk tidak serakah dan mengambil sesuai targetnya. Overall ya, trading ini benar-benar menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, saya mau tutup dengan ini, dengan 2 quote ini. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada masanya kita belajar, ada masanya kita mungkin di suatu proses lebih cepat. Ada kalanya kita mungkin terhambat stop di suatu bagian ataupun mengalami kemunduran, kita perlu mundur 1 step. Nah, tetapi akan ada saatnya jika memang sudah jalannya kita, maka kita pasti akan melaju ke bagian selanjutnya. Kita akan melaju ke roadmap berikutnya. Jadi setia terhadap suatu proses, jangan terburu-buru, dan jalani tiap prosesnya dengan penuh semangat dan sukacita. Kemudian, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Akan tetapi, setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin ini berarti kita terus belajar. Ingat patokan 10.000 jam. Nah, yang saya pelajari memang untuk kita menjadi benar-benar master dalam suatu bidang, memang kita membutuhkan waktu 10.000 jam. Akan tetapi, yang perlu diketahui adalah kita cukup misalkan di tengah-tengah perjalanan kurang lebih 700 jam ataupun 1.000 jam, itu kurang lebih kita sudah sampai ke proses kurang lebih 70% sampai dengan 80% bila dibandingkan terhadap masternya. Maka jangan terlalu pesimis, aku harus 10.000 jam, kapan aku sampai dengan demikian? Tidak juga. Ketika kita sudah setia belajar terus, latihan terus, evaluasi terus, maka percayalah kita akan sampai ke tahap itu.
Yang terpenting di dalamnya adalah tidak hanya mengejar waktunya saja ya, tidak hanya kita melewatkan hari demi hari itu dengan ya hanya entry, tapi kita tidak belajar sesuatu. Yang terpenting adalah di tiap prosesnya itu kita dapat mengambil sesuatu. Kita belajar dari kesalahan, kita journaling, kemudian kita merevisi, kita mengevaluasi, kita belajar lagi hal baru, kita sharing, kita berdiskusi dengan teman-teman, itu yang penting. Jadi tidak hanya waktunya saja, jamnya saja, akan tetapi kualitasnya juga perlu. Kemudian, setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kalau kita tidak belajar basicnya, kita mau langsung skip ke bagian tertentu, ya kita masih baru belajar market structure, baru sedikit, kemudian mau langsung loncat supply ke SND, kemudian baru belajar sebentar langsung meminta topik liquidity, kemudian langsung bertanya entry-nya di mana. Nah itu kan termasuk terburu-buru. Kalau satu topik belum kita matang kuasai, maka percayalah, tidak ada gunanya langsung meloncat ke bagian-bagian akhir. Oleh karena itu di sini kita semua sama-sama saling meriman, sama-sama saling mendorong untuk dapat bersabar. Yang terpenting kita kuasai secara penuh materi-materi yang ada. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai Traders Roadmap. Saya harap teman-teman semua memiliki gambaran. Ya deh, tentunya roadmap ini tidak harus ditaati oleh setiap diri kita ya. Akan tetapi ini sebuah roadmap yang ya saya sendiri juga jalani. Jadi ya teman-teman semoga ada gambaran dan teman-teman sesuaikan sendiri dengan kondisi teman-teman. Kira-kira teman-teman mau ambil bagian mana, teman-teman mau skip bagian mana. Itu semua tergantung dari teman-teman. Balik lagi, trading itu merupakan very personal. Tiap orang tentunya sangat berbeda, sangat unik. Tidak ada yang 100% salah, tidak ada yang benar. Oke teman-teman, itu saja untuk video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.